Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 20 Oktober 2024. Hari Minggu biasa ke-29. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 53, ayat 10 sampai dengan 11. Tuhan berkehendak meremukkan hambanya dengan kesakitan. Tetapi, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 4, ayat 14 sampai dengan 16. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 10, ayat 35 sampai dengan ayat 45. Pada suatu hari, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang tidak ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, di tengah perjalanannya menuju Yerusalem sebagai jalan penderitaan, permintaan Yakobus dan Yohanes mengagetkan. Mereka tidak paham bahwa jalan Yesus adalah untuk menderita dan mereka hanya terpana pada kemuliaannya. Siapa yang tidak ingin dipercaya Yesus? Namun pertanyaan itu juga membongkar kerinduan yang sama di dalam hati para murid. Mereka juga hanya terpana pada kemuliaan Yesus. Melihat hal itu, Yesus mengungkapkan, "Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Tidak semua dari kita berambisi mendapatkan jabatan atau posisi tertentu. Namun di sisi lain, kita akan bangga jika kita diperhitungkan, dihormati, dan dapat diandalkan. Kita merasa dari luar biasa dan layak mendapatkan penghargaan. Pergumulan batin kita yakni untuk menundukkan harga diri dan bukan pertama-tama jabatan yang kita emban. Sebab jabatan dan posisi bisa berubah setiap saat. Tetapi pergumulan kita dalam setiap jabatan itu sama, yakni menundukkan harga diri untuk mengembangkan sikap pelayanan dan pemberian diri. Kesanggupan kita memimpin orang lain diukur dengan kesanggupan kita untuk menundukkan harga diri kita sendiri di hadapan orang yang kita layani. Daya juang misi. Viktor Frankl meyakinkan kita melalui pengalaman hidupnya sendiri di kamp konsentrasi Auschwitz bahwa penderitaan itu bermakna. Artinya, makna hidup ditemukan tidak hanya lewat keberhasilan, tanggung jawab, relasi yang baik dengan orang-orang yang kita cintai, tetapi juga melalui hal-hal yang ada di luar kendali kita. Penyakit tertentu, penderitaan, hal-hal yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dihindari. Penyakit, ketidakberhasilan atau kegagalan, bahkan kematian pun bisa membawa makna yang penuh. Yesaya menubuatkan hamba Yahweh yang menderita. Dari Yesaya bab 53 ayat 10 sampai dengan 11. Dikatakan bahwa Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tetapi apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ada 3 hal yang menjadi buah dari penyerahan dirinya. Pertama, melihat keturunannya berarti melihat generasi penerusnya. Kedua, dengan umurnya yang akan lanjut, berarti dia memiliki kesempatan untuk mendidik keturunannya dengan pengalaman hidupnya yang panjang. Hal yang paling penting ialah bahwa kehendak Allah terlaksana. Maksudnya, hanya kehendak Allah yang terwujud yang menjadi keinginan terdalam hatinya, dan untuk itu dia mau mengorbankan hidupnya. Memang tidak mudah. Dia akan mengalami kesusahan karena itu. Kesusahan terberat itu ialah kesusahan jiwanya. Tetapi sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan sebagai orang yang benar, dia akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Gambaran ini adalah gambaran Sang Mesias dalam Perjanjian Baru, yakni Yesus yang akan mengalami penderitaan, bahkan kematian. Yesus adalah guru sekaligus teladan bagi kita dalam memaknai penderitaan atau pergulatan dalam hidup. Sejak awal ia sudah mengetahui maksud kedatangannya ke dunia, mengetahui penderitaan yang akan dialaminya, bahkan menubuatkannya 3 kali. Dia adalah Mesias yang menderita untuk manusia,
karena keputusannya sebagai putra Allah telah membawa dia sampai pada ketaatan yang sempurna kepada Bapa, sekaligus cinta yang sempurna kepada manusia. Jika jalan yang dipilih Yesus ialah jalan penebusan dan keselamatan, maka untuk itu ia harus menderita bahkan sampai mati. Bukankah hal demikian juga menjadi gambaran hidup dari para pengikutnya? Maka terhadap dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, yang meminta kehormatan dan kedudukan, Yesus bertanya, apakah mereka sanggup meminum cawan yang harus diminum Yesus dan dibaptis dengan baptisan yang harus diterimanya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan abadi Yesus yang akan terus menemani kita. Sanggupkah kita berkorban demi namanya? Sanggupkah kita menderita karena mengikuti Dia? Misi para murid ialah pewartaan bahwa Yesus adalah Kristus, sekaligus menunjukkan bahwa Kristus itu ialah hamba Allah yang menderita demi manusia. Misi yang pertama-tama harus kita lakukan ialah pertobatan nyata sebagai bentuk kesaksian hidup atas perbuatan kita. Orang Kristen menjadi saksi bahwa memaafkan lebih kuat daripada balas dendam, kebaikan lebih kuat daripada kebencian, setia kawan dengan orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tertindas, difabel atau KLMTD, perhatian terhadap mereka yang berkekurangan, memiliki penderitaan musuh-musuh mereka, dan menyembuhkan luka-luka sesamanya. Dengan kesaksian ini, kita memberi kesaksian yang didasarkan pada iman akan maklumat Yesus, menjadi saksi keselamatan ilahi dalam dunia yang kacau. Untuk itu, bermisi menuntut tahan uji, kesabaran, daya juang dalam hening dan kesetiaan, seperti Yesus Sang Guru, Mesias kita. Tulisan oleh R.P. Alfonsus Arpolmanik Okarm. Kehendak Allah bukanlah apa yang diinginkan manusia. Kehendak Allah adalah agar setiap orang yang melihat Yesus dapat percaya. Kehendak Allah kerap tersembunyi dari kita sampai hal itu terjadi. Kehendak Allah diungkapkan dalam banyak ayat di Alkitab yang menjelaskan apa-apa saja yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Allah. Sebagai contoh dapat dilihat dari 1 Timotius bab 2 ayat 4, yang mana dapat kita lihat bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Namun kehendak Allah juga mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak melalui aku yang diutus Bapa, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dari Yohanes bab 6 ayat 44. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan sangat mudah terobsesi untuk memahami kehendak Tuhan bagi hidup kita. Tanggung jawab kita adalah menaati kehendak Allah yang dinyatakan. Hidup sesuai kehendak yang dinyatakannya akan memimpin hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kami tidak menjadikan jabatan atau posisi kami sebagai kesempatan untuk mengeruk kekayaan dan menindas orang lain. Ajarlah kami sikap melayani dalam dan melalui jabatan atau posisi kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.